apa sih dok resikonya kalau namanya udah bekas sesar, dicoba untuk lahir normal. Resikonya gini, pas pada waktu ngeden, yang bekas sesar yang lama karena terlalu tipis, dia robek dong. Robek, Kerak. pendarahan Kan pastinya kan, mau nggak mau harus segera tuh pasiennya didorong ke kamar operasi, harus segera dilahirkan dengan sesar. Sesar yang pertama tuh, after sesarnya tuh aku ngerasain banget sakitnya. Ketawa, batuk kan narik perut ya dok ya. Itu sakit Itu ya? tuh sakit banget. Ternyata pas aku udah selesai operasi RX ini, hari pertama aja tuh udah bisa langsung jalan, kateter juga langsung Copot ya. dilepas. Secara teknik sih nggak ada beda sebenarnya. Cuma lebih ditekankan gimana caranya tidak banyak memanipulasi si rahim tuh sama di rongga perutnya. Jangan terlalu banyak, istilah kalau bahasa kita dikobok-kobok gitu ya. Oke, halo, ketemu lagi di podcastnya Dr. House di Women's Room. Women's Room itu wadah kita untuk ngebedah semua masalah-masalah seputar wanita. Kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang bukan sesuatu yang baru sebenarnya, tapi masih banyak yang belum tahu, masih banyak yang penasaran. Oke, kita akan bahas satu tindakan yang namanya ERAX. Ya, nah hari ini narasumber kita ada Dr. Mufti Yunus, spesialis obstetri ginekologi, dan dua ada dalam bintang tamu kita yang keren banget ya, Mbak Jess Amalia dan Mas Tio. Oke, sebelum nanti aku ngegangguin dua bintang tamu kita dengan berondong pertanyaan, aku mau tanya dulu nih sama Dr. Mufti. ERAX itu apa sih dok? Oke, jadi ERAX itu singkatan dari Enhanced Recovery After Surgery. Oke. Jadi maksudnya gimana nih? Jadi maksudnya gimana sekarang dengan metode ERAX ini si ibu yang pasca melahirkan itu cepet recovery-nya, cepet dia Pulih bisa kembali. pulihnya, terus bisa nanti buat ke kumpul sama keluarga, terus sama anaknya bisa langsung dia artinya nyusunya nggak ngerasa sakit gitu, jadi nyaman gitu. Itu yang pengertian ERAX itu gitu. Oke, nah kebetulan ya Mbak Jess ya punya pengalaman, jadi yang mau di-share ke kita tentang ERAX. Dan ternyata tadi ngobrol-ngobrol sebelum kita duduk di sini, rupanya Mbak Jess operasi sesar ERAX ini yang kedua ya Mbak ya? Kedua. Oke, boleh diceritain nggak ke kita gimana tuh perbandingannya? Perbandingannya sama sesar yang pertama bener-bener jauh banget dok. Karena sesar yang pertama tuh after sesarnya tuh aku ngerasain banget sakitnya, kayak nggak bisa ketawa. Jadi batuk. artinya yang sesar pertama nggak pakai metode ERAX ya? Masih yang biasa yang aja. biasa ya. Belum ada ERAX waktu itu Oke. ya kan. Itu tuh aku betul-betul ketawa, batuk kan narik perut ya dok ya. Itu sakit Itu ya? tuh sakit banget. Terus Oke. ditambah lagi tuh aku berhari-hari tuh cuma tiduran aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Duduk juga nggak bisa. Aku coba duduk itu langsung keliengan, kayak burem penglihatan. Terus kalau pas sudah kayak 6-7 hari aku baru belajar Latihan buat jalan. jalannya. Iya. Lama banget berarti Lama ya? banget ngerasainnya. Oke, terus nyeri area luka bekas sesarnya Iya, gimana? aku ngerasain kayak agak-agak perih. Karena kan emang nggak boleh ketawa, dok, tahu dari perut gitu kan, Iya, dok. iya, Jadi kan iya. ikutan Disuruh ketawa. nggak boleh ketawa. Gak bisa ketawa yang ngakak Iya, gitu. iya. Nah itu betul-betul sakit banget. Dan akhirnya yang anak kedua ini kan perbedaannya kan 11 tahun ya dok ya. Aku tuh awalnya karena aku udah pernah ngerasain sesar yang pertama yang belum ada ERAX itu. Aku langsung pikir aku pokoknya harus normal. Karena ini jedanya udah 11 tahun. Pasti bisa dong untuk normal. Aku pikirnya seperti itu kan. Udah aku mau coba ke dokter tanya. Terus ke bidan pun juga aku tanya. Pokoknya nomor 1 harus normal. Gitu ya. Karena Karena saking traumanya kemarin ya. Benar-benar. aku punya trauma akan kesakitannya itu kan. Ya udah hasil setelah aku karena ada beberapa pertimbangan yang aku mengharuskan harus sesar ERAX ini. Ya adalah aku berpikiran yang penting anak aku sehat, gak apa-apa aku merasakan akan sakitnya itu. Gitu ya. Yang penting anakku lahir dengan selamat, sehat, ya udah nggak apa-apa ya. Aku bisalah menahan diri gitu kan sakit ya. Ternyata pas aku udah selesai Operasi ya? operasi ERAX ini betul-betul jauh banget dok. Kayak
hari pertama aja tuh udah bisa langsung jalan, kateter juga langsung Dicopot ya. dilepas. Terus Udah juga bisa langsung bikin langsung konten lagi ya. duduk. Iya. Selfie deh konten. Iya, aku bikin konten. Oke, Terus oke. yang aku miss-nya lagi tuh dari yang aku baru inget tadi Iya, Dok iya. ya. Dari selesai operasi kan ke ruang observasi Iya, dulu kan. observasi, Itu tuh benar. aku langsung pakai kursi Kursi roda roda. ya. Sedangkan kalau yang cesarean zaman dulu Iya, tuh benar. dari ruangan Ruang terus ke observasi. observasi terus ke kamar aku Kamar. tuh udah pakai apa sih? masih di tempat Pakai tidur. tempat tidur Tempat ya tidur. ganti-ganti kan itu Iya. terus kan, dan ini pakai Kursi roda kursi ya. roda udah langsung duduk. Nah aku kok enak seenak ini ya, kenapa nggak dari dulu ya? Nah, Mas Tio sendiri pengalaman mendampingin istri ketika melahirkan yang dulu ya, yang 11 tahun dulu dengan yang terakhir ini ada apa yang dirasain perbedaannya? Dari sisi bapaknya nih. Iya, makanya dari awal tuh pas hamil anak kedua tuh dia tuh memang pengennya kan normal ya Dok ya, maksudnya pengennya normal. Kita udah datang ke bidan yang metode macam-macam, waterbirth, tiup-tiup lah atau apapun itu yang kekinian semua. Kita udah ikhtiar lah gitu loh, sampai suatu ketika itu tujuan aku supaya terserah kamu nyamannya gimana gitu loh, aku tanya kan. Cuman aku pokoknya pengen ngerasain normal supaya aku kayak kesannya tuh kayak ibu yang apa ya, Sejati. seibu sejati katanya kan. Kalau ibu sejati itu kan lahiran Harus normal. gitu ya. Cuman balik lagi setelah udah mau mendekati lah gitu loh, kita konsultasi lagi dengan dokter Mufti. Ternyata pas dicek kayaknya tidak memungkinkan ya untuk jahitannya, karena bekas jahitannya walaupun udah 11 tahun kalau tipis segala macam takutnya gimana-gimana, jadi disarankan eraks ya saya nurut aja gitu. Dan memang sebelum memutuskan untuk eraks itu kita berdua juga mempelajari itu Dok gitu loh, bahwa memang kita baca-baca, kita Pas ini eraks gitu ya. lihat-lihat, terus karena kita juga pernah aja ya, kita datang ke Temen jenguk ya. ke teman, jenguk gitu loh, kok Yang baru baru lahiran. saya lahiran gitu, kita jenguk kok tiba-tiba kok udah bisa beraktivitas ya, Iya, hebat aku sampai banget. aku bilang, kamu hebat banget. Dulu tuh aku sampai berhari-hari di Iya. baru bisa jalan, kamu sekarang dia langsung. Ya keren banget. Ternyata ya, ya. itu Ternyata bukan orang yang hebat ya, tapi teknologinya. Betul yang terbaru ini ya. Iya, kita pikirnya dia kuat banget ya segala macam, ternyata itulah eraks gitu. Ya, Jadi itu sih Dok. bener-bener. Oke Dok, tadi udah denger nih cerita dari Mbak Jess. Ternyata kan beda antara seksio yang konvensional yang dulu sama yang eraks, ternyata kan Beda banget ya. beda banget ya. Nah sebenarnya apa sih perbedaan keduanya ini? Oke, jadi bedanya sebenarnya selain tadi mulai dari persiapan sebelum hamil, kemudian waktu dia persalinan sampai pasca persalinan. Jadi yang paling penting banget gini, prinsipnya secara teknik sih nggak ada beda sebenarnya. Cuma lebih ditekankan gimana caranya si dokter operatornya nih tidak banyak memanipulasi si rahim tuh sama di rongga perutnya. Artinya jangan terlalu banyak, istilah kalau bahasa kita dikobok-kobok gitu ya. Gitu ya. Jadi terus kemudian prinsipnya lagi selain itu ada yang namanya fascia ya. Fascia itu adalah jaringan yang membatasi ada antara bagian dalam perut. Tuh bagian tuh kalau fascia dibuka itu langsung tuh kelihatan tuh bagian dalam perut ada namanya rahim, nanti kelihatan usus. Itu dia. Jadi itu yang membatasi antara bagian dalam sama bagian luar. Yang bagian luar tuh ada ketemu otot gitu kan, nanti sampai ke kulit yang di atasnya. Nah, fascia itu sebenarnya kuncinya juga. Karena di situ banyak banget tuh persarafan, artinya nyeri sumbernya itu semua tuh di sana. Jadi gimana caranya? Mulai dari teknik menjahitnya, tuh gimana caranya? Jangan terlalu kenceng, jangan terlalu. Jadi biar si ibunya tuh jadi lebih tambah rileks gitu. Kadang ya tadi tuh kadang ada keluhan kalau batuk aja sakitnya luar biasa kan. Itu juga salah satu kuncinya juga gitu. Terus nanti juga sebenarnya ada gimana teknik pemberian obat-obatan analgetik juga udah mulai dikasih dari sana. Nah, jadi sebenarnya sih nggak terlalu beda banget. Sama yang paling penting juga si dokter anestesi. Jadi dia biusnya juga nggak perlu pakai, bukan nggak perlu, lebih dihindari penggunaan opioid.
Jadi obat-obatan yang mengandung narkotik. Jadi tujuannya biar tadi tuh nyerinya benar-benar dibikin seminimal mungkin gitu untuk biar dia cepat recovery-nya biar lebih cepat. Gitu. Oke. Tuh ternyata sih sebenarnya bukan sesuatu yang berbeda jauh banget Beda ya jauh, dari enggak, sisi enggak. tindakan. Cuman ada Ternyata bocoran Iya, kunci. benar. Iya. ternyata yang kayak gitu pengaruh banget sih Iya. buat si ibunya, buat nyerinya itu gitu. Benar-benar. Ada persiapan khusus nggak sih dok kalau misalnya antara operasi seksio yang dulu dengan yang erak sekarang ada persiapan khusus nggak Benar, dari sisi jadi pasien? betul, bagus tuh. Jadi artinya bukan khusus, coba beda banget. Jadi dulu mungkin kalau Jess ingat waktu operasi yang pertama pasti disuruh puasa, ya kan? Minimal 6 jam. Kalau sekarang nggak perlu tuh, malah 1 jam menjelang tindakan atau 2 jam disuruh tuh minum, kasih teh manis apa segala macam, ya kan? Itu udah beda banget. Kemudian lagi yang mulai persiapan kayak jadi ibunya tuh dikasih istilahnya dikasih penjelasan. Jadi makanya erak tuh nanti seperti ini, nanti proses persalinan. Jadi itu udah ada siap Gambaran ya. gambarannya. Jadi lebih siap lagi. Jadi untuk Iya. menghadapi nanti waktu operasi sampai pasca operasinya jadi lebih tahu dia gitu. Oke, nah Mas ada yang mau ditanyain nggak nih kalau Dari sisi bapaknya dari ya? sisi bapak. Oh iya betul. Kalau dari sisi ibu kan tadi kita udah dengerin nih Mbak Jess ceritain pengalaman dia. Nah dari sisi bapak nih persiapan, kita lagi bahas persiapan nih. Dari sisi bapak persiapan apa nih selain persiapan mental ya? Oke. Apa yang mesti disiapin nih ketika dulu yang pertama mau seksio sesar konvensional dan sekarang yang mau eraks? Oke. Paling pertanyaannya kalau dari sisi suami itu masalah biaya sih dok ya. Iya benar. Iya, Seru gitu. nih kalau udah Iya, bahas biaya. karena kan lahiran itu ada normal, sesar Sesar, konvensional dan eraks. Nah antara sesar dan eraks ini kan sama-sama operasi. Nah Oke, itu biayanya tuh Gimana? apa Sama enggak atau gitu ya? gitu lah tuh. Bener. Gitu, Dok. Tuh kalau kita laki suami gitu ya, pasti itu tuh itu dulu. Takutnya kan oke deh lebih cepat sembuhnya tapi mahal. Bener. Gitu Cuman loh. tetap paling prinsipnya gimana caranya istri nyaman, Betul. aman, Betul. seneng gitu kan. Senang, Karena kita iya. nggak tega kan ngelihat istri Iya, sakit atau betul. segala macam. Bener, kalau pertanyaan masalah biaya sebenarnya gini. Kalau dihitung itu sebenarnya kalau saya lihat kayaknya kurang lebih hampir sama, malah kadang bisa lebih murah. Kenapa gitu? Karena gini, kalau yang operasi yang konvensional yang dulu gitu ya, itu kan biasanya 4 sampai 5 hari tuh dirawat. Jadi kan perawatannya jadi nambah tuh untuk kamar rawatnya. Iya. Kemudian visit dokternya, jadi kan nambah tuh. Belum lagi nanti tambah-tambahan obatnya karena waktu yang panjang tadi. Sementara yang si eraks biasanya itu 2 hari 1 malam. Karena biar gimana pun juga sebelum operasi pasien udah suruh masuk. Betul. Karena untuk persiapan laboratorium apa segala macam. Besoknya udah bisa pulang. Jadi tetap 2 hari hitungannya per 1 hari. Biayanya pasti jadi agak lebih berkurang untuk sewa kamar, Betul. visit dokternya, obat-obatnya juga makin berkurang. Jadi kurang lebih mungkin bisa lebih murah atau mungkin sama gitu ketimbang yang konvensional gitu. Nah itu perlu banget ditanyain. Karena banyak yang dipangkas-pangkas kayaknya. Ya, Ya seharusnya Iya, nggak iya, perlu jadi nggak dipakai. jadi ya tadi Iya, pakai. benar. Sama ini dok, ini eraks tuh dari kapan tuh adanya tuh? Oh benar. Jadi sebenarnya eraks sih kalau di luar sih udah lama ya. Oke. Kalau di kita sebenarnya mulai berkembangnya tuh waktu kita lagi COVID-nya tuh. COVID tuh jadi tahun berapa ya? 2019. 2018-an gitu lah ya. 2020. Itu sebenarnya si eraks di Indonesia udah mulai mulai ada tuh. Cuman karena waktu itu kita kena COVID yang kita aja mau operasi, persiapannya dokternya harus pakai baju astronot, pemeriksaannya. Jadi udah mulai nggak diseriusin tuh tentang eraksnya gitu ya. Jadi makanya setelah habis COVID baru tuh eraksnya makin diandalkan gitu ya. Gitu. Keren. Soalnya nyaman banget ya ternyata ya eraks itu ya gitu. Jadi gini, sekarang kita dengerin lagi nih. Setelah ngalamin proses melahirkan dengan eraks,
ngapain aja? Apa yang dilakukan tahap-tahapannya nih gitu kan, mau dibandingin sama yang kemarin 1 Sebelumnya. minggu. Sebelumnya, ya. Nah pas habis Erax nih, soalnya dengar-dengar katanya udah sempat selfie dan bikin bikin konten konten. gitu. Secepat itu kan Iya, gitu. betul, Coba betul. ceritain deh, share biar yang dengar juga oh oke deh ternyata. ternyata emang Nah, bener nggak gitu. sakit Gimana, sama gimana, sekali. Mbak? Ada berkurang Dan- lah ya bener ya. Ya. Iya. Malah pas dari ruang observasi dipindahin ke kamarku, itu nggak lama kemudian aku udah bisa bikin konten, bikin Makan bikin- sushi Iya, ya. makan sushi itu yang utama kayaknya. Iya. Pembalasan. Terus Terus juga- bener ya makan sushi ya. Terus juga udah bisa ngobrol nih juga leluasa kan sama Ya takut batuk iya, gitu nggak ya. takut batuk, mau Iya, ketawa malah orang-orang yang ada di sekitarku mereka nge-support aku kayak kamu nggak usah terlalu dipikirin banget, yang penting sekarang kamu udah selesai pasca operasinya, terus udah sekarang kita happy aja sambil nanti Iya. nunggu anaknya dateng gitu. Pokoknya Perbedaannya Enak lah cukup iya ya benar signifikan Cepet waktu itu kurang lebih gue 6 jam setelah tindakan deh, kayak selesai tindakan 6 jam Wah, udah. kirain 24 jam ternyata Enggak, 6 enggak, jam ya. enggak. Malah pakai pagi kamu ditindak, kamu tuh siang udah di kamar, di kamar, sorenya udah bisa jalan. normal gitu. Maksudnya Malah udah banyak yang jalan. datang juga dok iya, gitu iya, loh. Maksudnya iya, yang iya, jenguk segala macam. Jadi kayaknya Malah kayak jadi normal aja iya, gitu. Enggak kayak habis operasi ya. Kamu udah habis Iya, betul. operasi Iya, kan? itu orang tua Bener gitu aja ya. gitu kan. Itu orang tua pada kayak gitu Beneran kan, habis kayak gitu. dioperasi gitu. Ih, kok udah gerak aja sih, jangan dulu, jangan dulu. Takut lah ya. Iya, betul. Gitu biasanya. Betul. Iya, iya, iya. Benar-benar. Jadi orang lain juga belum tentu banyak yang tahu tentang Erax ya Iya. di Betul, keluarga betul, ya. Jadi betul. udah ngeri duluan ngelihat Iya. udah aktif bergerak gitu Iya. kan. Iya. Oke. Nah, Dok, sebenarnya Dok ketika kita udah ya zaman sekarang kan Erax sudah mungkin udah mulai banyak gitu kan. Dari sisi medis nih Dok gitu kan. Kalau dokter ada pasien, kapan sih pasien ini nanti dokter bilang oh ini bisa Erax, oh ini yang konvensional aja. Apakah sekarang semuanya lebih baik Erax semua atau ada yang bisa dan tidak bisa Erax? Oke tuh, top tuh pertanyaannya. Jadi emang kalau untuk apakah semua yang mau melahirkan itu bisa dengan metode Erax? Sebenarnya pada prinsipnya dokter tetap mengusahakan itu Erax dulu. Cuman ada kasus-kasus tertentu, misalnya gini, kan tujuannya sebenarnya Erax itu gimana caranya dia cepet nih untuk mobilisasinya, Betul. kemudian gimana meminimal si nyerinya gitu ya. Ada kasus-kasus itu kayak kemarin saya dapat kasus pasien dengan preeklamsia. Preeklamsia itu pasien hamil dengan tensi tinggi. Oke. Kalau bahasa awamnya bilangnya itu keracunan kehamilan. Karena emang nggak semua perempuan yang hamil bisa terjadi preeklamsi. Jadi pada waktu itu pasien waktu itu kehamilannya baru 34-35 minggu. Artinya belum cukup bulan ya. Cukup bulan kan di 37-38. Jadi pasien waktu itu tensinya tinggi. Udah masuk dengan 210/150-an sekian. Kemudian pasien ada rujukan dari rumah sakit lain gitu ya, datang ke tempat saya. Waktu itu saya coba periksa segala macam, terus kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut USG-nya, ternyata bayinya juga ada namanya PJT, pertumbuhan janin terhambat. Itu khas tuh kalau emang pasien-pasien dengan preeklamsi. Pasien-pasien dengan preeklamsi itu kan tensi ibunya tinggi. Iya. Biasanya pembuluh darah ibunya itu juga ikut mengecil. Makanya nutrisi dari ibu ke bayinya jadi terganggu. Makanya yang harusnya di kehamilan 34-35 minggu udah 2,1 atau 2,2 dia cuma baru 1,5 gitu kan. Jadi emang ada pertumbuhan janin yang terhambat. Jadi waktu itu saya coba inform konsen dijelaskan ke pasiennya bahwa ini harus dirawat kemudian nanti minimal kita lihat nih prinsipnya sebikin seater mungkin, artinya secukup usianya. Bisa kalau bisa sampai ke 37 minggu. Waktu itu kan baru 34 minggu. Cuman ada resiko kalau misalnya ternyata tensinya nggak bisa terbendam, bisa cenderung naik atau yang ditakuti terjadi eklamsi. Eklamsi itu dari preeklamsi jadi eklamsi itu jadi kejang ibunya. Kalau udah kejang itu udah nggak ada cerita tuh. Kehamilannya gimana caranya langsung harus diterminasi, di stop. Karena udah mikirin gimana caranya ibunya harus segera diselamatkan. Jadi udah nggak mikir ke si janinnya nih, si bayinya. Jadi pada waktu itu saya bilang resiko itu ada. Jadi ibu harus dirawat, nanti dikasih obat anti hipertensi, dikasih obat anti kejang, kemudian juga dikasih pematangan paru.
si buat bayinya. Tujuannya kalau emang terjadi sesuatu memang harus segera dilahir. Kalau bayinya dikasih pematangan paru nanti bisa lebih aman gitu kan. Pada waktu itu akhirnya dirawat, ternyata besoknya udah dirawat 1 hari, menjelang 2 hari mau ke 3 harinya ibunya sakit kepala, matanya kabur, tensinya makin tinggi. Artinya udah mengarah ke eklamsi. Jadi waktu itu saya ambil jalan untuk dilakukan operasi sesar. Waktu itu saya prinsipnya tetap saya lakukan dengan cara ERAX. Cuman karena dia ada tensi yang tinggi, jadi setelah dia pasca melahirkan, yang penting nyerinya itu udah bener udah nggak ada. Cuman kayak kateternya itu nggak boleh langsung dicopot. Karena tujuannya gimana caranya si ibunya jangan terlalu banyak mobilisasi keluar dari tempat tidur ke kamar mandi untuk pipis. Karena kita harus memonitor si tensinya dulu. Karena akan lebih berbahaya lagi kalau terjadi namanya postpartus jadi eklamsi. Ada yang artinya setelah melahirkan nih bayinya lahir malah jadi eklamsi, itu prognosanya lebih jelek. Jadi makanya malah sebenarnya tuh yang paling amannya artinya observasi buat si ibunya nanti juga sampai di rumah tuh kurang lebih sampai 2 minggu. Jadi pada waktu itu tetap pakai ERAX, tapi si ibunya nyerinya udah nggak ada, bukan ada, udah minimal banget. Artinya udah bisa gerak kiri kanan, udah bisa duduk, cuman kateter masih terpasang. Jadi waktu itu kita cepat rawat cuma 3 hari. Karena saya lihat waktu itu kondisi si tensinya mulai stabil. Artinya kalau dibalik bisa nggak semua pasien yang mau melahirkan sesar itu dilakukan metode ERAX? Sebenarnya ya metodenya tetap bisa dilakukan itu, cuman ada kondisi-kondisi tertentu yang memang yang full harus kateter tadi udah bisa dilepas, kayak kalau Jess kemarin kan 2 jam udah dilepas tuh, ulang 6 jam udah bisa jalan segala macam. Ini tetap nggak boleh seperti itu. Tapi berarti paling aman tetap konsultasi dulu dok ya. Tetap harus konsultasi, tetap harus ini aman seperti apa nanti tindakannya untuk segitu. Karena komplikasi itu harus sudah ada tahu nih nanti resikonya seperti apa nanti gitu. Kalau dari segi pengerjaannya tuh ERAX tuh lebih cepat atau berapa lama sih dok dibanding konvensional? Sebenarnya untuk cepat atau lambat itu sebenarnya kurang lebih hampir sama. Cuman memang gimana caranya tadi, kadang ada beberapa teknik untuk melahirkan sesar ini. Kadang ada yang melahirkan sesarnya itu setelah bayinya dia keluarin, ini rahim masih di dalam nih, ya kan? Keluarin nih bayinya. Setelah bayinya lahir, itu kadang ada yang si rahimnya tuh dikeluarin dari perut ibunya. Tekniknya. Dinongolin keluar gitu biar lebih leluasa, lebih gampang. Karena lapangan pandangnya lebih jelas. Nah pada ERAX itu nggak boleh dilakuin. Itu yang maksudnya tadi. Jangan terlalu banyak manipulasi itu gitu. Jadi dia tetap di dalam. Jadi kalau teknik-teknik yang dulu yang konvensional masih ada juga yang suka melakukan itu. Karena tujuannya biar mempermudah. Karena lapangan operasinya waktu kan ini rahim, kita waktu ngeluarin bayi kan disayat di bagian SBR namanya, artinya di pinggangnya si rahim tuh, baru tuh dilahirin bayinya. Bayinya kan jadi ngempes tuh, mulai ngempes si rahimnya kan mulai mengecil. Waktu mau ngejahit, waktu habis ngeluarin bayinya itu, biasanya kadang ada yang dikeluarin tuh si rahimnya. Dari rongga perut itu, baru dia jahit gitu. Nah itu sebaiknya kalau pada ERAX itu nggak dilakukan. Tujuannya tadi tuh, biar nggak banyak diganggu di bagian dalamnya. Nah, Mbak Jess, setelah tahu ternyata bentuknya ERAX pengerjaannya kayak gitu loh. Kira-kira gimana? Ya kalau misalkan kayak gitu ya kan aku juga udah ngalamin. Misalkan next nih hamil lagi, ya udah. Go ahead, aku udah nggak takut lagi, udah nggak kepikiran. Jadi sebenarnya gitu. kalau boleh ditanya lagi, pasti kenapa sih kemarin kan niatnya apalagi udah 11 tahun yang pertama. Kok dokter akhirnya nyuruh saya tetap harus disesar. Jadi emang waktu itu biarpun udah 11 tahun, jadi ada namanya, saya bilang gitu kan, nanti dimasuk usia kehamilan di atas 35 minggu. Kan udah bayi kok. Kenapa di 35 bayi itu dengan usia di 35 minggu tuh berarti kurang lebih ada 2,5-an lebih tuh, 2,5 kilo. Jadi udah dengan besar segitu,
nanti kita mau ngelihat bekas sesar yang lama itu, sayatannya itu ada berapa, dilihat dengan USG kurang lebih berapa mili tuh ketebalannya. Harus dinilainya kalau kehamilannya udah di atas 35. Kemudian caranya juga biasanya sekarang saya suruh pipisnya ditahan dulu tuh. Nanti kelihatan tuh dengan USG. Kalau dia lebih dari 3 mili itu masih ada tempatnya untuk dicoba untuk lahir normal. Tapi waktu pas saya lihat ternyata ketebalannya tuh nggak nyampe sampai 3 mili, di bawah 3 mili. Artinya ini resiko banget. Kalau tanya apa sih dok resikonya kalau namanya udah bekas sesar dicoba untuk lahir normal. Resikonya gini, pas pada waktu ngeden nih kan lahir normal. Gitu kan. Yang bekas sesar yang lama karena terlalu tipis, dia robek dong. Krak. Pendarahan kan pastinya kan. Kalau udah kayak gitu, nggak mau harus segera tuh pasiennya didorong ke kamar operasi, harus segera dilahirkan dengan sesar. Jadi makanya kebanyakan kan kalau di rumah sakit biasanya kamar bersalin tuh deket banget tuh sama kamar operasi. Jadi kalau ada hal-hal yang emergency itu cepet tuh langsung didorong. Ya, jadi berarti jangan dipaksain juga dok. Nggak boleh dipaksain, makanya gitu. kalau orang udah lahir udah bekas sesar itu jangan pernah coba-coba untuk melahirkan, artinya mau coba nih lahir normal di bidan atau di tempat fasilitas yang nggak ada kesiapan kamar operasinya. Karena kalau terjadi kayak gitu dia robek si rahimnya, resikonya kematian si bayinya, resikonya juga si rahimnya akan bisa kan perdarahan tuh, rahimnya terpaksa diangkat, habis itu ya nggak bisa hamil lagi. Nah, gitu. Jadi resikonya cukup mengkhawatirkan sekali. Jadi harus mateng banget pada perempuan-perempuan yang udah bekas sesar, kemudian mau coba lahir normal itu harus mateng bener penilaiannya gitu ya. Jadi emang ada syarat khusus kapan pasien yang bekas sesar ini boleh untuk lahir normal. Pertama emang udah lebih dari kehamilan yang bekas sesar sebelumnya itu udah lebih dari 2 tahun. Terus baru dia hamil lagi. Kedua, indikasi waktu dia sesar pertama itu bukan karena indikasi yang menetap. Maksudnya bukan panggul sempit misalnya. Kalau udah panggulnya emang sempit, anatominya sempit ya untuk kehamilan berikutnya udah mutlak pasti dia untuk lahir di sesar lagi gitu. Atau misalnya letak si bayinya itu bukan letak kepala. Misalnya sungsang. Jadi bokongnya yang di bawah, kepalanya yang di atas. Sementara ini bekas sesar nih. Sementara misalnya udah dinilai ininya ketebalannya bagus nih di atas 3 mili, wah tebal nih. Itu juga nggak boleh untuk lahir normal. Karena harus posisi kepalanya yang harus di bawah. Nah gitu. Jadi emang harus dokter operator yang menentukan ini bisa lahir normal ataupun emang harus sesar. Oke, soalnya tadi kirain boleh permintaan. Boleh permintaan ya. Ya kan soalnya sekarang kan trennya begitu. Betul. Saya mau pokoknya normal nih dok, pokoknya nggak mau sesar gitu kan. Tapi ternyata semuanya kan kita kembalikan pada dokter ya. Dokter yang akan menilai, dokter operatornya atau dokter obginnya yang akan menilai. Oh ini boleh normal gitu kan. Kayak Jess kan udah 11 tahun ya bedanya ya. Kalau secara logika dan teori kayaknya udah bisa nih. Udah siap nih. Normal Gitu. ya. Pengen banget kan ngerasain lahir normal kan. Iya. Tadi tuh biar dibilang apa perempuan yang Ibu sejati ya. Karena lahiran normal. Iya benar Ya, ibu benar, sejati. benar sih. Kalau nggak melahirkan normal bukan ibu sejati gitu ya. Gitu juga ya. Ibu-ibu Iya. Terus kalau pas jahitannya tuh sama nggak dok antara yang erak sama yang apa ya, sama yang konvensional ya. Ah. Sebenarnya sih jahitannya tetap sama ya. Tetap sama. Artinya gini kan lapisan-lapisan si tahu nggak dari mulai kulit sampai ketemu itu ada 7 lapis. Untuk ngejahitnya tekniknya tetap sama. Penyembuhan jahitannya dok Tetap sama juga. Ya cuman itu tadi gimana caranya kalau kuncinya tadi di fascia tadi ya. Fascia tadi gimana caranya kalau bisa jangan terlalu regang. Terus jarak antara mulai jahitnya itu satu tanpa yang lainnya itu jangan terlalu jauh atau juga jangan terlalu dekat. Jadi itu mempengaruhi banget untuk nyeri gitu. Jadi lebih harus hati-hati lagi gitu ininya. Itu sih. Oke, sip. Ada yang mau ditanyain lagi nggak, Mas Ri? Iya. Oh iya, aku mau nanya mungkin mewakili
Bapak Sona ya. Kalau RS ini tuh di cover BPJS atau asuransi gitu nggak sih? benar. Pasti kan takut. Keren kan? tuh, itu pertanyaannya yang bener banget. Jadi sebenarnya sih setahu saya rasanya udah di cover sama BPJS, di cover. Karena biar gimana pun juga kurang lebih nggak terlalu ini sih ya, artinya nggak terlalu banyak beda untuk obat-obatannya juga. Malah cuman memang itu tadi tuh kayak misalnya golongan opioid dari anestesinya biasanya saya nggak tahu tuh jauh lebih mahal atau enggak. Setahu saya malah yang opioid rasanya lebih mahal gitu ya. BPJS kayaknya mengcover untuk metode Erakena. Jadi bisa ditanyakan Bisa. dokter atau Bisa. Karena masih. kalau di tempat saya sendiri pasien-pasien yang misalnya BPJS tetap pakai Erak. Oh bisa ya dok ya. Erak di cover. Berarti lumayan membantu Membantu ya. banget. Karena kan biar gitu. bagaimanapun juga ya kalau udah anak kedua atau anak ketiga biasanya ekonomi udah mulai membaik ya. Iya. Cuma Tapi biasanya anak pertama iya, nih. benar. Iya. Cuma yang gara-gara di cover sama BPJS Hmm. enak nih bisa sama BPJS, bakal di cover BPJS bisa Erak. Besok hamil lagi deh. Oh iya. Kayak gitu. Itu juga dok pertanyaannya. Kayak gitu Misalkan kan. udah selesai erak nih. Nah itu boleh hamil lagi tuh berapa lama? Oke, sebenarnya sih mau metode Erakska atau enggak gitu ya. Idealnya kalau habis melahirkan dengan sesar sebaiknya harusnya sih 2 tahun kemudian untuk hamil lagi. Artinya kalau kehamilan berikutnya kalau mau dicoba untuk lahir normal. Asal tadi tuh indikasinya misalnya lahir Kembaran. pertama karena di sesar taunya pecah ketuban duluan. Oke. Pecah di ketuban dulu karena ada infeksi misalnya. Terus kalau misalnya dok nanti kalau bisa saya mau kehamilan berikutnya mau coba lahir normal. Nah itu sebaiknya itu juga dokter udah waktu lahir yang pertama dia sesar itu benar-benar tuh dokter gimana caranya kayak tadi penjahitan waktu dia ngeluarin bayi itu benar-benar di SBR-nya bener segmen bawah rahim. Jadi biar ketebalannya itu benar-benar sempurna. Terus juga apa namanya si ibu ini kan kadang kalau misalnya kapan nih kalau umurnya tadi balik lagi ke umurnya. Kalau umurnya misalnya udah 35, aneh anak baru pertama. Ya jangan juga nunggu 2 tahun udah 37 tahun. Iya. Ya nggak apa-apa langsung aja hamil. Kalau ditanya ada yang baru 6 bulan dia baru itu taunya udah hamil lagi. Iya. Ada tuh yang kayak gitu. Ya boleh aja cuman artinya untuk persalinannya tetap harus dengan sesar lagi. Iya. Gitu. Jadi boleh. Cuma kalau ditanya selama- idealnya ya, kayak gitu. selama persalinan juga harus dipantau ketat ya. Bener ya. Betul, Oke, betul, oke, betul. oke. Sip, Nah, kita udah lumayan nih. Ah. Mbak Jess sambil ini nih ya, sambil kita mumpung ketemu sama Mbak Jess gitu kan. Nah, anak kan umur 10 bulan nih. Iya. Yang sekarang gitu kan. Tadi abis eraks kan juga bisa nih cepet langsung beraktivitas. Berarti sekarang aktivitasnya udah aktif seperti dulu lagi atau ngerjain apa aja nih sekarang? Kesibukannya apa aja? Alhamdulillah sekarang kesibukannya padel. Ibu-ibu padel. Ibu-ibu padel. Ibu padel. Karena kan Iya. kemarin kan naiknya kan agak lumayan Oh, kan. Jadi sekarang selain fokus ngurusin anak, ngurusin diri sendiri karena dengan ibunya Kenapa ya? pede. Bapaknya protes ya? ya. Bapaknya protes ya? Enggak, Aku biar aku lebih percaya diri aja. Iya. Terus sama lebih ngembangin usaha aja Oh, dong. keren. Jadi Apa usahanya nih, gimana sekarang apa nih usahanya nih? Usahanya kita ada usaha brand ya, Oh, tas, keren. fashion, Tas wanita. banyak. Itu sendiri ya? wanita. Sendiri ya? Produk sendiri ya? Dari Produk sendiri. apa namanya? Mentahnya Produksi, sampai ya. produksi juga. Wah, keren. Pokoknya kita lagi ingin menjunjung tinggi UMKM lah. Oke, Gitu, keren. memperdaya orang-orang di sekitar untuk Dan kerja. gitu. pokoknya kualitas terbaik tapi harga UMKM. Nah, Iya, gitu keren. kan. Apa ada slogannya? Apa tuh? Apa namanya? Itu Apa bintang 5? bintang Apa? Oh ya, Iya, kualitas iya, iya. bintang 5, harga kaki 5. Iya, kayak gitu-gitu. Kurang lebih seperti itu juga kita. Ya karena kita mau nunjukin bahwa produksi lokal, industri lokal tuh bisa bersaing dengan yang impor dok. Gitu kan. Itu kita- untuk tas aja. Tas aja Tas untuk kita saat saat ini. Saat ini tas aja. Iya. Untuk tas cewek aja. tas wanita. Tas wanita. untuk saat Cowoknya ini. enggak. Mungkin next. Next kali ya dok ya. Diskriminasi sekali. Iya. Karena berdasarkan riset wanita lebih sering belajar. Dengan Iya, isu risetnya ya. risetnya Iya. itu. Tuh, Karena itu kan? sebenarnya untuk mengurangi biaya jajan dok daripada kita jajan tas yang gimana.
kita produksi sendiri aja. Itu sih niat saya, Dok. Daripada dia minta Terus yang beliin bikin tas. modelnya siapa yang bikin modelnya? Ya kadang kita bareng-bareng, Dok, ada timnya juga, tim Oh, ada desain timnya? gitu. Jadi Enggak kali aja nih misalnya nih lagi hype nih yang model begini ada Oh iya, merek iya. ini. iya, betul. Kayak gitu kan? Ada Bisa betul kayak tren-trennya. kemarin tuh, Iya. kemarin aku nggak sengaja scroll TikTok, tiba-tiba di Jepang lagi ada yang viral, terus just tip, ya udah kita bikin. Tapi kita bedain tetap ya, amati, tiru, perbaiki, Ya, ATM. modifikasi. Oh. Ya, jadi nggak sekedar ATM tapi ATPM. Oh, TPM. Iya, Keren. kita amati, Iya, tiru, benar. perbaiki dulu, gitu, baru kita modifikasi. Lu untuk sistem penjualannya sendiri? Online kita, Dok. Online, Kita fokus online, TikTok, Shopee, pokoknya marketplace sih, Dok. Alhamdulillah. Apa namanya nih? Nasabek. Nasta Nasta Bag. Bag. Iya. Nasta Bag. Oh, Keren. oke. Bahan bakunya dari mana tuh? Bahan baku ya pokoknya dari supplier aja, supplier dari mana lah. Saya nggak tahu ya, ada yang lokal mungkin, ada yang mungkin tetap masih impor, tapi kita mau nunjukin bahwa produksi yang lokal tuh nggak pernah kalah lah dengan Iya. impor produk Betul. gitu. Jadi kalau kita masih berkutat dengan rasa nyeri yang tidak berkesudahan gitu kan, susah kita mau buru-buru Iya, mau ini ya, aktivitasnya. beraktivitas lagi gitu. Sementara rasanya masih banyak yang pengen dikerjain ya. Iya. Betul. Benar ya. Jadi oke, makasih Mbak Jess, Baik. Mbak Mastio, Dokter Mufti. Oke. Kita dapat ilmu baru lagi nih ya, bukan sesuatu yang baru, tapi kalau nggak dibahas kita jadi nggak tahu. Betul. Yes. Benar ya, ternyata ada melahirkan dengan seksio cesaria metode ERAX. Erax. Ya, jadi rasa nyeri berkurang jauh banget, bener ya? Ya, seperti tadi udah diceritain sama Mbak Jess, ternyata dia bisa membedain ketika sesar yang dulu pertama dengan yang sekarang, yang traumanya masih terasa walaupun udah 11 tahun, bener kan? Dan sekarang yang berikutnya dengan ERAX malah jadi nggak kapok, udah pengen punya anak lagi. Iya. Amin. Ya, amin. mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa ngebantu memberikan pencerahan dan informasi buat teman-teman di luar sana yang mungkin ya saat ini lagi bingung, gue sesar apa normal, sesar apa normal gitu ya. Oke, mungkin kita akan ketemu lagi ngebahas hal-hal yang baru lagi. Mungkin akan undang Mbak Jess dan Mas Tio lagi. Iya. Sama Tadi- dengan bawa produknya. Nah, Ya, iya betul. dong. Itu hasilnya. Dan salah loh, Women's Room itu kita ngebahas segala sesuatunya Segala sesuatu tentang yang perempuan perempuan. gitu kan, pemberdayaan perempuan. Betul, Tapi betul. memang pasti ada sedikit bau-bau kesehatan ya. Tapi perempuan adalah fokusnya gitu. Oke, terima kasih sekali lagi. Kita ketemu lagi akan datang. Terima kasih, bye-bye.